Apa kabar semuanya, saudara? Halo? Halo, apa kabar semuanya? Ayo, lihat kiri kanan dulu, kasih senyum dulu yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita ntar lagi merayakan Christmas ya. Biar semua harus penuh semangat. Kita berdoa supaya tempat ini cukup, saudara. Ya, kalau kita ajak anak-anak Sunday School masuk di sini, udah kesulitan kita ya. Tapi kita extend ke ruangan sebelahnya dan kita terus berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita ya. Tuhan tahu apa yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke, saudara, hari ini saya mengambil tema Yesus ditinggikan. Haleluya. Yesus ditinggikan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 31 sampai 33 saya ingin awali dengan pembacaan ini. Sudah perhatikan dengan baik. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Dalam 2 minggu terakhir, ayat ini selalu ada dalam pikiran saya. Apabila aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ayat ini datang kepada saya pribadi sebagai gembala sidang. Saya ingin berani mengatakan ini mungkin atau ini adalah sebuah perintah. Ataupun ini adalah sebuah teguran. Kenapa ini menjadi penting? Di tengah begitu banyak pilihan di hidup kita di dunia ini dengan dunia entertainment yang begitu menjanjikan, memberikan kepuasan emosional. Ya, kita harus menerima bahwa memang benar Anda bisa tinggal di rumah, Anda bisa nonton YouTube, khotbah dari mana, dari pendeta siapapun, dari yang menamakan rasul, menamakan nabi atau apalah namanya, dari yang sesat, nabi palsu dan yang tidak, itu terbuka lebar di hadapan kita dan dibukakan oleh dunia yang bisa secara leluasa kita dengarkan. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi saya katakan kepada jemaat di Gold Coast, mari kita sama-sama merubah cara pandang kita tentang ibadah. Apa sebenarnya yang memotivasi kita ketika kita datang beribadah? Coba tanya ke dalam diri kita masing-masing. Mungkin kalau kita edarkan kuesioner secara jujur akan banyak yang bilang, iya saya datang ke gereja karena saya membutuhkan jawaban Tuhan. Saya membutuhkan pertolongan Tuhan, saya butuhkan mujizat. Dan banyak hal lain lagi yang saya mau sebut itu subjektif semuanya. Ya. Karena penting buat kita, ibadah itu harus kita bangun dengan satu sikap dan mental rohani. Bahwa tujuan satu-satunya untuk kita datang beribadah adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Nah, cara pandang ini harus kita bangun. Sebab yang berbahaya, saya tidak mengatakan bahwa Anda nggak boleh meminta, Anda nggak boleh berharap kepada Tuhan. Gereja tempat terbaik untuk Anda bermohon dan berdoa kepada Tuhan. Tapi hal yang saya sampaikan kepada saudara, mari kita berpikir lebih dewasa dalam kehidupan rohani. Saya datang beribadah karena saya datang kepada Tuhan sebagai pokok iman saya. Kalau kita datang beribadah hanya karena Tuhan, saya butuh jawaban. Saya takut ketika Anda pulang dan secara fisik jawaban itu tidak atau belum, atau paling tidak Tuhan bilang nanti, kita mungkin akan kecewa. Kita akan berkata, Tuhan tidak jawab doa saya, di gereja itu nggak ada kuasa, di gereja itu nggak ada mujizat, dan seterusnya. Jadi motivasi kita beribadah bukan kepada ukuran-ukuran fisik, ukuran-ukuran materi. Tapi jemaat Gold Coast, jemaat Brisbane, saya sampaikan tadi pagi juga, untuk mari kita membangun satu pola pikir yang positif sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa itu? Fokusnya cuma Tuhan Yesus. Ada pernyataan klasik yang selalu kita dengar.
Jangan cari berkatnya dong. Sekalipun kita semua membutuhkan berkat, nggak ada yang boleh sombong untuk berkata tidak. Ya, kita butuh berkat. Tapi ketika kita bicara kemurnian, yang kita harus kejar, kita cari sumbernya. Yang kita cari sumbernya. Sebab kalau kita temukan sumbernya, maka semuanya kita miliki, semuanya kita dapatkan. Hari-hari ini saya sedang melatih diri saya dalam doa saya untuk bersyukur. Saya mulai bersyukur untuk setiap pribadi dari jemaat-jemaat satu persatu. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap jemaat Gold Coast Brisbane. Aku bersyukur untuk setiap keluarga. Aku bersyukur untuk pekerjaan mereka, bisnis mereka, studi mereka, rumah tangga mereka, aktivitas sosial mereka. Aku bersyukur untuk orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu yang saya tahu mereka membutuhkan support. Saya ucapkan itu dan saya bersyukur. Sebab saya percaya bahwa ketika saya mensyukuri itu semua, maka itu cukup untuk mewakili iman saya kepada Tuhan. Itu cukup untuk mewakili keyakinan saya bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih baik dari apa yang saya pikir baik. Maka sikap terbaik yang saya lakukan adalah, Tuhan, aku bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Aku bersyukur untuk setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Aku terus itu sikap saya. Saya ingin mengajak jemaat. Ayo, kita tinggal 2 bulan mengakhiri tahun 2024. Kita memilih tema mengawali tema pelayanan kita tahun 2024. The joy of the Lord is our strength and our stronghold. Mari saudaraku, apapun pengalaman selama 10 bulan yang kita sudah lalui. Katakanlah 10 bulan ini kita sudah terima kekuatan. Kita sudah terima perlindungan Tuhan. 2 bulan terakhir saya ingin ajak jemaat, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk kesukaan yang dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk perlindungan yang dari Tuhan. Kita tidak lagi mengharapkan itu. Sebab kita percaya Tuhan sudah pelihara. Sudah berkati kita sepanjang 10 bulan. Dan mentalitas kita mengakhiri tahun adalah mentalitas dengan aku bersyukur Tuhan. Atas sukacita yang dari Tuhan. Boleh begitu? Amin. Halo? Boleh? Ayo kita belajar bersyukur. Dan ingat, saya pernah juga mengungkapkan kepada jemaat, mari kita memfokuskan diri kita datang kepada, kalau fokus kita Tuhan, tujuan kita Tuhan, maka nggak ada yang bisa mengganggu, nggak ada yang bisa merampas itu dari kita. Nggak ada. Nanti dulu yang lain-lain. Bangun sikapmu. Karena terlalu banyak godaan, terlalu banyak tantangan di luar sana. Maka mentalitas terbaik buat kita untuk bertumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan. Ayo kita tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Dalam pembacaan tadi katakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tentu kalau kita bicara tentang pelajaran akhir zaman, eskatologi, nanti akan ada waktunya. Si iblis dan para pengikutnya akan dicampakkan dalam kekekalan binasa. Akan ada waktunya. Tapi hari-hari ini, dunia terus menghadapi tantangan kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Bahkan secara eskalatif itu akan, secara kuantitatif bahkan itu akan kita lihat di mana-mana. Dan kita melihat itu, ya, tayangan-tayangan yang begitu banyak. Ada usaha-usaha, ada sistem yang dibangun untuk apa? Untuk meruntuhkan sistem kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi ada sistem dunia yang berusaha merampas iman. Dengan cara apa? Bisa aja dengan kesibukan kita. Bisa aja dengan aktivitas kita. Termasuk pelayanan. Kita harus jujur bahwa ternyata bahwa tidak semua yang melayani itu fokusnya datang kepada Tuhan. Karena dia kehilangan hasrat, sehingga bukan lagi Tuhan yang ditinggikan, tapi identitas dirinya yang ditinggikan, kepentingan yang ditinggikan, dan seterusnya.
Nah, kita harus sembuh dari semua itu. Kita harus dipulihkan dari semua itu. Supaya kita nanti mengakhiri 2024 nanti dengan hati yang penuh. Orang yang tahu bersyukurlah orang yang menerima. Orang yang berdamai, itu orang yang bersyukur. Ya, kita harus bertumbuh itu. Nah, Alkitab berkata bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah ditaklukkan. Maut sudah dikalahkan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-33 dalam pembacaan kita dikatakan, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Itu menunjuk Yesus dengan jelas menyatakan bagaimana dia akan mati. Nah, Yohanes pasal 12, Yesus secara serius membicarakan tentang pokok iman kita. Di pasal yang ke-11 ada pengalaman Lazarus dibangkitkan. Waktu Lazarus dibangkitkan, orang kagum. Wow, luar biasa. Ada banyak orang yang datang. Bahkan di awal Yohanes pasal 12, ini Yesus ada di Betania. Dikatakan bahwa seperti ada semacam ucapan syukur karena Lazarus sudah dibangkitkan. Jadi ada kemeriahan, ada pesta, wah luar biasa, mujizat, kuasa dinyatakan. Tapi di ayat ini kita mendapatkan Yesus membawa mereka untuk mengerti sesuatu yang lebih serius dari sekedar mujizat. Sesuatu yang lebih serius dari sekedar mati bangkit. Sesuatu yang lebih serius dari sekedar pengalaman. Sesuatu yang lebih serius dari sekedar kekaguman-kekaguman yang dapat dinikmati oleh mata kita. Dan Yesus bicara ketika anak manusia ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Dan ia sedang bicara bagaimana caranya dia akan mati nanti. Saya pernah mengatakan bahwa tidak ada peristiwa yang paling brutal yang pernah dialami oleh manusia di dunia ini selain peristiwa kematian Yesus. Anda boleh berbicara, Anda boleh berkata bahwa iya, saya pernah dengar ada penyiksaan dan bentuk mutilasi dan seterusnya. Tapi semua peristiwa yang kita pernah dengar atau bahkan lihat sekalipun, tidak ada dari mereka yang bisa memprediksi seperti apa sebenarnya yang akan mereka alami. Tidak dengan Yesus. Perjalanan dari proses dia sampai ditinggikan di kayu salib. Dia melihat setiap momen yang harus dia jalani. Jadi Yesus secara sadar menerima berjalan kepada salib itu. Dan ini yang Yesus sedang ceritakan kepada murid-muridnya. Ketika Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Maka salib itu menjadi peristiwa kemenangan, menjadi perayaan, menjadi pesta, menjadi pengalaman besar untuk Tuhan menaklukkan penguasa dunia ini. Dan di kayu salib itulah maut, kuasa dosa dikalahkan. Peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu dicatat oleh para sejarawan di awal sejarah dunia. Dan yang mencatat sejarah bahwa adanya kebangkitan Yesus tidak hanya dicatat oleh tokoh-tokoh gereja yang percaya kepada Yesus, tidak. Tapi sejarawan abad awal Masehi itu mencatat, mereka yang tidak percaya Tuhan pun mencatat bahwa kematian kebangkitan Yesus itu peristiwa yang benar-benar terjadi, historikal. Itu bukan peristiwa yang tidak pernah terjadi. Itu diakui terjadi. Jadi salib Yesus yang dimana Yesus menyatakan kepada mereka pada waktu itu ketika aku ditinggikan adalah bentuk bagaimana Kristus menyatakan kepada dunia tidak saja tentang
kemenangan yang dimiliki atau penghukuman kepada kuasa kegelapan. Tapi yang mau ditekankan di sini, bagi kita yang hidup pada konteks kita hari ini, adalah sebuah peneguhan yang kuat. Bahwa kalau Yesus berkata, bahwa kuasa dosa, penguasa dunia ini sudah ditaklukkan, maka sesungguhnya kita hidup di dalam kemenangan Kristus. Maka sesungguhnya kita hidup di dalam mentalitas orang-orang yang menang karena Tuhan. Makanya saya katakan tadi, waktu kita datang beribadah, maka pokok iman kita harus hanya Yesus. Sebab hanya itu cara satu-satunya untuk kita bisa mengerti arti, makna, kemenangan di dalam Tuhan. Selalu menjadi bahasa saya dalam setiap kali saya berkhotbah. Jangan pernah terintimidasi dengan persoalan apapun yang sedang Anda hadapi hari ini. Apapun ceritanya. Itu bahasa saya. Anda sudah familiar dengan pernyataan itu. Ketika Yesus berkata bahwa penguasa dunia dicampakkan, maka ini sebuah pernyataan buat saya dan saudara, bahwa kita, ayat yang lain berkata kita lebih dari pemenang. Ini loh harusnya kita hidup. Kalau kita ngerti ini, maka kehidupan iman kita setiap hari dengan segala bentuk persoalan, kita akan lebih tenang. Kita akan lebih enjoy. Kita akan tahu apa artinya kesukaan yang dari Tuhan itu kekuatan. Saudara, kita harus bertumbuh dari pengetahuan kepada pengalaman. Kita harus bertumbuh. Tidak sekedar kita tahu ceritanya, kita ingat kisahnya, tapi kita harus bertumbuh kepada makna yang sesungguhnya dari pernyataan Kristus. Nah, penguasa dunia ini sudah dilenyapkan, akan dilenyapkan, iblis ditaklukkan di kaki Yesus. Iblis sudah dihancurkan di kaki Yesus. Pada akhirnya dia akan dicampakkan dalam kekelaman bersama dengan pengikut-pengikutnya nanti. Tapi sekalipun bahwa dunia ini masih dikuasai seolah-olah oleh si jahat, tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak hidup di dalam intimidasi, dalam atmosfer seperti itu lagi. Kenapa? Saya bisa melihat individu-individu jemaat yang sedang menyala-nyala dalam Tuhan. Itu enak banget. Kalau Anda lihat orang yang sedang menyala-nyala dalam Tuhan, itu luar biasa banget. Waktu Anda nikmati lihat orang yang sedang nyala-nyala, Anda yang lihat mereka udah kayak, Tuhan, sorga banget nih. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau saya dengar kesaksian atau saya dengar jemaat yang sharing firman, nggak ada kesukaan yang paling menggembirakan seorang gembala kalau dengar lihat jemaat yang sedang bertumbuh. Kan seharusnya, saudara, kita harus naik kelas. Harus naik kelas. Dalam makna rohani, harus dewasa. GPD Beris udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Harus sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Ngerti bahwa Anda nggak harus diintimidasi lagi. Apapun bentuknya. Nggak ada yang boleh halangi Anda bertumbuh dalam Tuhan. Coba kita lihat ayat lain. Roma 8 ayat 18-19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita ini menjadi manusia berdosa karena kita menerima dosa turunan dari Adam. Kita ini turunan dari Adam, karena Adam jatuh dalam dosa. Maka semua turunannya kita mewarisi itu. Sehingga ada di dalam diri kita potensi untuk berbuat dosa. Dan itu benar, manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Dan saudara, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada kemampuan lagi di dalam diri kita yang sanggup membuat kita selamat. Nggak ada. Makanya kita menerima pengampunan dari kasih itu sepenuhnya kasih karunia Allah. Sudah katakan, apa arti kasih karunia? Apa arti grace?
Grace artinya kita menerima apa yang seharusnya nggak layak kita terima. Itu keselamatan. Konteks keselamatan di dalam iman Kristen bukan atas dasar perbuatan baikmu, bukan. Kita menerima, kita berbuat baik, hidup dalam karakter keselamatan. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, itu hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita memiliki karakter dan bertumbuh dalam perbuatan-perbuatan baik. Itu alasan kita nggak mengejar kekudusan dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik kita seperti kain kotor kata Alkitab. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu adalah manifestasi kuasa Allah di dalam diri kita yang kemudian bekerja secara nyata di mana rohmu dihidupkan oleh Tuhan sehingga kita semua memutuskan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Simpelnya Tuhan yang memanggil Anda, memanggil kita datang beribadah. Berbahagialah kita yang responsif terhadap panggilan Tuhan. Berbahagia. Nah, Adam yang berdosa. Dan karena Adam berdosa maka semua menjadi berdosa. Tetapi dikatakan begini. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, maka semua orang beroleh pembenaran. Karena satu orang maka semua kita berdosa, maka oleh satu orang juga maka kita semua menjadi benar. Oleh karena satu orang kita menjadi berdosa, maka oleh karena ketaatan satu orang maka semua menjadi benar. Ketaatan siapa? Ketaatan Kristus. Ketaatan Yesus. Jadi, apapun alasanmu engkau duduk beribadah hari ini. Apapun alasanmu, kita semua untuk datang beribadah hari ini. Apapun alasanmu ketika Anda jadi orang percaya, jadi orang Kristen, datang beribadah, melayani Tuhan. Tuhanlah yang menarik kita untuk kita hidup dan menikmati kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan yang menarik kita kepada kebenaran itu. Dan kemudian karena respons kita, itu tanggung jawab. Respons kita di sini bukan perbuatan baiknya. Respons kita adalah hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk menerima. Itu tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Respons kita untuk menerima barang siapa yang percaya. Barang siapa yang percaya itu berarti menuntut. Kepercayaan itu produk dari berpikir kita yang memutuskan, aku terima, aku percaya. Gitu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ini pikir-pikir, wah, saya ini gak layak. Saya ini orang berdosa. Tapi kalau saya boleh ada, bisa hidup, bisa melayani, bisa jadi hamba Tuhan. Itu sepenuhnya karena ketaatan Kristus. Itu semua karena pekerjaan yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Dan pekerjaannya lah yang membuat saya sanggup datang melayani. Karena pekerjaan Kristus itulah yang menarik, yang membawa saya bisa melayani bersama-sama. Dan pengalaman yang sama juga terjadi dalam diri Anda, dalam diri kita semua. Maka, di mana lagi tempat yang begitu privilege seperti ini? Kepada siapa lagi kita bertuhan selain kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita hak yang sangat istimewa ini. Selain kepada Yesus, nggak ada lain, nggak ada lain. Di dalam Tuhan kita hanya dituntut kita membuka hati kita dan percaya pada Tuhan. Kita manusia yang berdosa, kita nggak layak, tapi kita telah dilayakkan oleh Tuhan. Coba kita lompat dalam pembacaan lain. Kolose 2:14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi semua dosa-dosa kita diambil, semua dosa seisi dunia
diambil oleh Yesus. Padahal dia manusia yang sama sekali tidak berdosa dalam kemanusiaannya. Tapi dia mengambil tanggung jawab itu dengan satu kesadaran penuh. Dia ambil, dia pikul, dan Alkitab katakan dia pakukan semua itu di kayu salib. Dia ambil itu semua. Dia pikul. Kenapa? Karena Yesus tahu persis, saya nggak sanggup. Jadi salib yang sudah Yesus kerjakan itu tidak saja tentang pengorbanan Yesus untuk mereka yang hidup di zaman Yesus atau yang sebelum Yesus, enggak. Tapi pada waktu Yesus tersalib, maka yang dia pikul bukan saja mereka, tapi yang dia pikul adalah dosa saya. Yang dia pikul adalah dosa saudara. Yang dia pikul adalah kesalahan kita. Dia bawa itu di kayu salib. Dia sampai di kayu salib supaya apa? Supaya kita hari ini bisa beribadah dengan hati yang terbuka. Kita bisa memuji. Kita bisa meninggikan Tuhan dengan satu kesadaran penuh. Aku bersyukur kepada Tuhan. Itu makna dari salib Kristus. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lalu saudara, kita sampai pada ayat yang ke-32 yang kita sudah baca tadi. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, itu tadi konteksnya. Ayat ini mengandung dua makna. Yang pertama adalah makna harafiahnya. Bahwa Yesus benar-benar dia kemudian disalibkan pada waktu itu. Dia melihat secara jelas apa yang akan dia alami. Waktu Yesus ditangkap bukan dia nggak tahu loh apa yang dia alami. Enggak. Sebelum ditangkap dia sudah tahu apa yang akan dihadapi. Perhatikan doanya. Di dalam doanya di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Jadi tidak ada keraguan dalam pikiran Yesus bahwa ia akan disalibkan. Ia harus menjalaninya. Di Injil Lukas 22 ayat 42, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di ayat yang lain digunakan kata, karena untuk itulah aku datang. Dia tahu apa yang harus dia hadapi nanti. Dan perhatikan baik. Ketika anak manusia ditinggikan. Itu pernyataan Yesus. Ketika anak manusia ditinggikan. Ketika anak manusia itu ditinggikan itu tidak dalam gambaran seperti kita yang naik panggung, naik takhta. Diagungkan di singgasana kerajaan. Tidak. Tapi pernyataan Yesus ketika anak manusia ditinggikan. Itu dia menuju kepada peristiwa. Bagaimana dia mati, bagaimana dia akan disalibkan. Dan perjalanan kepada salib itu perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Kenapa sih Yesus harus mati? Enggak ada cara lain untuk bisa membuat manusia selamat. Karena manusia membutuhkan penebusan. Dan pengampunan penebusan itu harus lewat pengorbanan darah. Kita perjanjian lama menuju kepada korban domba Paskah. Harus ada korban darah untuk pengampunan dosa. Maka pada konteks itu Yesus harus menjadi korban penebus dosa. Bisa saja dalam kemanusiaannya. Sebab kemanusiaannya sempat berpikir kalau boleh cawan ini lalu. Karena dia bisa melihat bagaimana dia harus menjalani itu. Tapi dia memutuskan untuk menerima. Kenapa? Karena yang ada di dalam pikirannya adalah nama kita. Ada nama kita di sana. Dia bawa itu di kayu salib. Dan dia berkata kalau anak manusia ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang datang kepada. Dan sekali lagi, itu ditindakan yang harus dilakukan dalam kesadaran penuh. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini
Ini rupanya yang saya tangkap dalam 2 minggu ini. Yesus, ada lagu lama. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Baru tahu lagunya? Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Keputusan untuk memilih untuk beribadah. Saya harus berkata kepada saudara, membutuhkan peperangan. Keputusan untuk beribadah sore-sore, ketika banyak teman yang main-main, nonton, makan-makan. Keputusan untuk beribadah di jam-jam seperti ini ketika banyak orang yang lagi istirahat tidur di rumah. Keputusan untuk beribadah ketika kita lihat orang lagi shopping dan seterusnya. Daging ini berkata, susah banget. Tapi saya harus berani berkata kepada saudara. Ketika Yesus ditinggikan, itulah yang menarik kita semua. Itulah yang membawa Anda beribadah hari ini. Anda boleh punya alasan apapun. Tapi itulah yang menarik kita, membawa kita untuk datang beribadah hari ini. Banyak orang yang protes melihat ketidakberesan dalam pelayanan. Bahkan banyak orang mungkin yang meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan hanya karena melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pikirannya. Tapi karena salib Yesus dan berita tentang salib itu telah mengubah dunia ini. Mengubah peradaban satu kepada peradaban lain. Bahkan menjangkau setiap lapisan masyarakat yang ada di belahan dunia manapun. Bahkan sampai masuk ke pedalaman etnik di dunia tersembunyi manapun. Di alam semesta ini. Dan berita tentang salib telah mengubahkan mereka-mereka yang hidup dalam kesederhanaan sampai kepada mereka yang hidup dalam kemewahan. Salib telah mengubah mereka. Kalau hari ini kita berkata bangsa ini secara statistik mengalami kemunduran secara iman. Tapi di tempat yang lain, di negara yang lain, atau bahkan banyak cerita di negara ini juga. Ada banyak orang yang sedang berlari datang kepada Tuhan, mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya berkata kepada saudara, berita-berita tentang salib Yesus itu jauh lebih menguatkan dan membanggakan ketimbang memberikan kelemahan dan kesusahan. Hanya karena kesalahan 1, 2, 3, 4, 10 mungkin orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa terima berita tentang salib Yesus. Firman Tuhan berkata, karena ada ketaatan satu pribadi. Sampai dia ditinggikan dalam maknanya disalibkan. Maka itu menarik kita semua sehingga kita datang kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Kita sudah baca tadi. Ketika anak manusia ditinggikan, itu akan menarik semua orang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dengar baik. Setiap khotbah yang lahir dari mimbar ini adalah berita tentang salib Yesus. Apapun temanya. Setiap berita, setiap khotbah yang lahir dari mimbar gereja, itu berita tentang
salib Yesus. Itu berita tentang pokok iman. Dan berita tentang salib Yesus adalah berita tentang kekuatan Allah bagi kita yang percaya. Dan kalau setiap berita atau setiap kesempatan menerima berita tentang kekuatan Allah terbuka untuk kita semua dalam situasi, dalam cara apapun kita terima, maka jangan menyerah, jangan terganggu, jangan mundur kalau ada keadaan yang Anda nggak suka. Sebab berita tentang kekuatan Allah terbuka. Setiap kali kita terima firman, kita punya kesempatan yang besar. Kita semakin menikmati Tuhan dalam perjalanan iman kita. Apapun bentuknya. Betapapun sederhananya gembalamu menyampaikan khotbah kepadamu. Tapi ini berita yang membuat kita kuat. Ini berita yang membuat kita kuat. Kalau hanya karena kelemahan dan kekurangan saya, atau hanya karena kekurangan dan kelemahan orang lain, Anda mengambil langkah mundur dari Tuhan, maka Anda akan kehilangan opportunity yang terbesar dalam hidup Anda untuk memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Ketika anak manusia ditinggikan, itu menarik semua orang datang kepadaku. 2 minggu yang lalu kita bicara tentang anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Iya, faktanya ada yang terhilang. Ada yang hilang yang harus dicari. Ada yang hilang harus pulang sendiri. Tapi ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, nikmatilah rumah rohanimu. Nikmatilah rumah rohanimu. Nikmatilah makanan rohanimu. Kadang-kadang kita perlu dibuat sakit supaya kita bisa menghargai apa itu makanan pahit. Karena kalau kita lagi sakit, kita dikasih obat yang pahit, tetap kita makan. Karena kita mau sembuh. Karena kalau kita lagi sehat, gak usah pahit, kurang manis aja kita protes. Benar apa betul? Kalau kita lagi sakit, yang gak enak kita tetap bilang enak banget. Ketika Yesus ditinggikan, maka itu akan menarik semua orang datang kepadaku. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, tinggikan Yesus dalam pujianmu. Tinggikan Yesus dalam sembahmu. Tinggikan Yesus di semua aktivitas hidupmu. Tinggikan Yesus. Itu menunjuk kepada bagaimana kita memberi penghormatan kepada Tuhan. Putuskan sendiri bagaimana cara terbaik untuk Anda meninggikan nama Yesus. Bila Yesus ditinggikan, Yesus yang ditinggikan. Bukan kita yang ditinggikan, Yesus ditinggikan. Puncak kedewasaan rohani kita adalah ketika kita sanggup berkata, Tuhan, Kau yang bertambah, aku yang berkurang. Itu puncaknya. Itu puncak. Itu kedewasaan rohani.
Belajar untuk kita hidup dalam karakter, dalam mental. Makanya di awal saya katakan tadi, ayo kita fokus sama Tuhan Yesus. Kalau fokus kita sama Tuhan Yesus, kita tahu apa yang terpenting, apa yang terbaik. Kalau kita cuma fokus ukuran-ukuran materi, kita berani kok kehilangan tentang materi itu. Tapi kalau kita fokus tentang Yesus, kita pasti tidak akan punya keberanian sedikit pun untuk kehilangan kesempatan bersama dengan Yesus. Berita tentang salib buat Anda dan saya yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah, kita bersyukur kita masih punya kesempatan ibadah. Beribadah setiap minggu, kita nyanyi dengan leluasa. Itu semua kesempatan yang Tuhan kasih. Kalau Anda bisa beribadah, jangan minta macam-macam dulu kalau kita belum bisa deal dengan ibadah. Ibadah, itu penting dalam hidup kita. Saya suka di Nehemia pasal yang ke-9 ayat ke-5. Nehemia pasal yang ke-8. Nabi Esra, Nehemia, dan orang-orang lain, mereka membaca firman Tuhan. Pasal yang ke-9. Pasal yang ke-8 kita temukan itu ayat, the joy of the Lord is our strength and our stronghold. Di pasal yang ke-9. Ayat yang ke-5. Bagaimana mereka meninggikan Tuhan. Saya baca ini, saya luar biasa bagaimana mereka mengagumi Tuhan. Coba kita punya, deskripsikan dalam pikiran kita apa yang kita sebut paling tinggi untuk menghormati Tuhan. Seperti apa? Di ayat ini dikatakan, mereka berkata, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Perhatikan baik. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Yang paling tinggi yang dikejar oleh manusia adalah pujian dan kehormatan. Dan kalau manusia kehilangan itu, dia seolah-olah merasa diremehkan. Pujian dan kehormatan. Makanya dalam ayat ini diberikan definisi yang lebih tinggi. Biarlah Yesus yang ditinggikan, Tuhan yang ditinggikan. Lebih tinggi dari sekedar pujian dan kehormatan. Itu pujian dan kehormatan. Dan biarlah jemaat Brisbane, jemaat Gold Coast, kita ngerti ini. Tinggikan Yesus lebih dari segalanya di hidup kita. Muliakan Tuhan Yesus. Kalau kita belum bisa meninggikan Yesus, mengatasi ego kita, mengatasi kehormatan kita, mengatasi proud kita, mengatasi apalah bentuk yang melekat di dalam diri, dalam daging kita ini. Yesus harus lebih tinggi dari semua itu. Harus lebih tinggi dari semua itu. Tinggikan Yesus melalui pujian, melalui penyembahan. Kalau kita lagi nyanyi, lagi meninggikan Yesus, itu enak banget, saudara. Saya ingin ngajak Anda semua, pemain musik maju ke depan. Kita tinggikan Yesus. Dan itulah yang kita semua sudah sepakat, pelayanan ini bertumbuh. Bukan karena satu orang, bukan karena berapa orang. Sama sekali gak ada artinya kita. Yang berarti hanya Yesus. Dan hanya itu cara menarik orang datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Kita harus selesai atau meninggalkan mentalitas datang kepada Tuhan. Datang ke gereja karena ingin dijawab. Boleh-boleh aja. Pingin mujizat, boleh-boleh aja. Pingin hal-hal yang menurut kita baik, boleh, gak ada salah. Kita juga mengajarkan boleh meminta.
Tapi jangan kehilangan hal yang paling utama dalam ibadah. Jangan kehilangan paling utama. Yang lain itu ngikutin, yang paling utama. Biar Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Biar Yesus yang diagungkan di hidupku. Kita harus sampai pada pernyataan iman ini. Ayo jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.